Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Masih kuat puasanya kan? Nah, untuk mengisi ngabuburit kali ini sesuai dengan yang telah Ibu janjikan ketika membahas tentang penentuan KPK dan FPB, kita akan membahas masalah KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk cerita, kita harus mampu mengidentifikasi apakah soal itu diselesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB. Nah, ketika kita sudah terbiasa berlatih soal, maka dengan mudah kita akan menentukan apakah itu soal terkait dengan KPK atau FPB. Nah, kita mulai saja ya adik-adik. Nah, kita lihat langsung soal nomor 1. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Jumlahnya masing-masing sama banyak. Ini artinya persekutuan ya. Masing-masing sama banyaknya. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan? Ada kata-kata berapa paling banyak. Ini berarti di sini faktor persekutuan paling banyak berarti terbesar. Berarti ini pakai konsep FPB. Berarti berapa FPB dari 90 dan 60? Itu intinya seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lihat FPB dari 60 dan 90. Kita bagi 2, 30, 45. Ini kita tandai. Kita bagi 2 lagi. 15 masih 45. Ini sudah tidak bisa dibagi 2. Kita bagi 3. 15 kita tandai, ini faktor persekutuan. Kita bagi 3 lagi. 5, ini 5. Terakhir kita bagi 5. 1. Berarti ini juga faktor persekutuan. FPB-nya 2 dikali 3 dikali 5. Berarti berapa? 2 kali 5 10 kali 3 30. Berarti faktor persekutuan terbesar dari 60 dan 90 adalah 30. Artinya apa? Artinya kantong yang harus disiapkan, kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra adalah 30. Nah, sebenarnya dari soal ini juga kita bisa mengetahui berapakah masing-masing coklat dan permen yang ada dalam kantong itu. Nah, bagaimana caranya? Begini. 90 itu kan permen, dibagi 30. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Kemudian 60 dibagi 30. Hasilnya 2. Artinya bagaimana? Artinya dalam satu kantong plastik berisi 3 permen, 2 coklat. Dengan banyaknya kantong yang harus disiapkan adalah 30. Banyak kantong berapa? 30. Dapat dimengerti adik-adik? Nah, seperti ini.
Lanjut ke nomor 2 ya. Ya, kita santai saja supaya lebih mudah difahami ya. Nah, nomor 2. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapang yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Kelas 4 berapa hari? 6 hari sekali. Sedangkan kelompok futsal kelas 5 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2023 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, berarti ini kelipatan ya. Tanggal berapa berarti kan maju ke depannya, berarti kelipatan. Berarti mencari kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari berapa? Dari 6 dan 4. Jadi kelas 4 6 hari, kelas 5 4 hari sekali. Berarti KPK dari 6 dan 4. Oke, kita cari KPK-nya. KPK 6 dan 4. Sama caranya, dibagi 2. 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. Bagi 2 lagi 3 bagi 2 tidak bisa. 2 dibagi 2 1. Kemudian bagi 3 1. Berarti KPK-nya 2 dipangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 4 kali 3 12. Nah, KPK-nya 12. Artinya apa? Artinya setelah tanggal 7 akan berlatih bersama lagi 12 hari kemudian. Nah, jadi kita hitung 12 hari dari tanggal 7. Tanggal 7 awal latihan bersama, tambah 12 hari. 12 hari kemudian. Berarti tanggal berapa? 7 ditambah 12 19. Berarti mereka akan bertemu kembali di lapangan yang sama untuk berlatih bersama tanggal berapa adik-adik? Ya. Tanggal 19 Februari 2023. Seperti itu. Bisa difahami ya. Jadi tinggal dijumlahkan dengan hasil dari KPK-nya yang 12 tadi. Lanjut, masih banyak soalnya. Nah, ini masih soal-soal yang dasar. Nanti kita akan menemukan soal-soal yang semakin kompleks. Tapi sebenarnya ya sama saja. Kalau kita banyak berlatih, soal seperti apapun akan mudah untuk diselesaikan. Nomor 3. Kita lihat soal nomor 3. Oh, masih sama tipenya ya. Seperti soal nomor 2. Kita lihat. Bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 detik. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit. Tadi setiap 30 menit ya. Tadi setiap 30 menit. Kemudian jenis B-nya setiap 20 menit. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapakah kedua jenis bus tersebut berangkat untuk kedua kalinya? Berarti sama ya. Dicari KPK-nya, ini juga KPK. Tapi dalam menit. Oke ya, kita lihat. KPK dari 30 dan 20 dalam hitungan menit ya. 30
dan 20. Kita cari KPK-nya. 30 dan 20. KPK ya. Sama, bagi 2. 15, 10. Dibagi 2. 15, 5. Dibagi 3. 5, 5. Dibagi 5, 1, 1. Kenapa Bu tidak ada yang dibulati? Kita tidak butuh FPB ya. Kita akan mencari KPK. Tidak ada yang ditandai. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, jadi berapa? 4 kali 3 dikali 5. Ini ingat dalam hitungan menit ya. 4 kali 5 20, 20 kali 3 60. 60 menit. Nah, berarti 60 menit. 60 menit kemudian mereka akan berangkat lagi bersama-sama. Berarti ya tinggal 0700 ditambah 60 menit. 60 menit itu kan 1 jam ya. Sama dengan 1 jam. Jadi mereka akan berangkat bersama kembali yang kedua kalinya, yaitu 0700 ditambah 1 jam. Berarti berapa? 0800. Jadi mereka akan berangkat lagi 0 jam 0800. Jadi setiap 1 jam mereka akan berangkat bersama-sama. Bisa difahami ya adik-adik. Ini KPK. Bu, ingin soal yang FPB. Oke. Kita cari soal yang FPB. Nah, nomor 4 ya. Nomor 4 soal tentang FPB. Kita lihat. Ibu membeli 30 kue keju. 30. Dan 40 kue coklat. 40. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak. Nah, sama banyak berarti faktor persekutuan ini. Untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Berarti ini faktor persekutuan terbesar. Kita selesaikan FPB dari berapa? FPB dari 30 dan 40. Dibagi 2. 15, 20. Kita tandai ya, karena yang akan dicari FPB. Masih dibagi 2. 15, 10. Masih bisa dibagi 2. 15, 5. Kemudian dibagi 3. 5, 5. Kemudian dibagi 5. 1, 1. Ini faktor persekutuan. Jadi FPB-nya berapa? FPB-nya 2 dikali 5. Hasilnya 10. Oke, berarti FPB-nya 10. Nah, berarti piring paling banyak maaf adik-adik. Piring paling banyak yang dibutuhkan oleh ibu adalah 10 piring. Berarti 10 piring. Nah, kita juga bisa menentukan seperti tadi ya, soal nomor 1. Berapa isi dari kue keju dan kue coklat dari masing-masing piring? Caranya bagaimana? Tadi 10 piring ya, 10 piring. Nah, kita akan menentukan piringnya isinya berapa saja. Kue keju dalam satu piringnya dia isinya berarti 30 dibagi 10, isinya 3. Satu lagi kue coklat isinya berapa? 40
dibagi 10, isinya 4. Jadi dalam satu piring isinya 3 kue keju, 4 kue coklat. Jumlah seluruh piring 10. Nah, mungkin karena durasinya terlalu panjang, sebenarnya masih ada lagi beberapa soal ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu ya, sampai yang ini. Boleh kalian komen kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya kalau ada kalian menemukan soal-soal yang terkait dengan KPK atau FPB dan mengalami kesulitan. Silahkan tulis di komen saja ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu adik-adik dalam memahami konsep tentang KPK dan FPB. Nah, silahkan like, share, dan subscribe, jangan lupa ya channelnya, supaya Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tentang soal-soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.